ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Rangkaian kalimat puja, puji dan syukur bersama kembali kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan rangkaian salawat dan salam yang kita juga haturkan kehadiran junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan taklim kita di maghrib yang berbahagia ini yang kita buka dengan taklim dan selawat kiranya kehadiran kita di majlis ini senantiasa dalam curah rahmat, ridha dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat dan mulia kepada jemaah sekalian, mohon kami Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat, hafizahumullah wa ra'akum. 3 bulan lebih kurang kita tidak bersuara di majlis taklim Senin, malam Senin kedua ya, setiap bulannya. Alhamdulillah pertemuan ya kembali dalam taklim kita ini bersama bulan suci dan mulia Dzulqa'dah ya, insyaallah nilai majlis taklim kita ya istimewa dan berlipat ganda ya, dikarenakan kita sama-sama mengaji ya bersimpuh di masjid ini di bulan yang mulia Dzulqa'dah, bulan haji ya, bulan haram dan juga perangkat bulan haji ya. Kita doakan juga bersama dengan ini para calon jemaah haji yang berangkat ke tanah suci ya, insyaallah Allah berikan kesehatan, keafiatan ya, keselamatan ya, pergi dan pulangnya kelak dengan mendapatkan predikat haji yang di sisi Allah mabrur dan makbul insyaallah. Amin ya rabbal alamin ya. Yang belum haji, belum datang panggilannya, bersabar untuk menunggunya ya. Insyaallah ya, daftar tunggunya mudah-mudahan segera tiba. Yang belum mendaftar lebih sabar lagi, karena saya lihat sekarang ya kalau kita mendaftar skalanya nasional, nggak lagi per wilayah. Kalau tahun-tahun lalu dia per wilayah. Kalau orang Medan, Sumut daftar itu kira-kira 16 tahun baru berangkat. Tapi sekarang setelah skala nasional, jika kita daftar haji tahun ini, insya Allah berangkatnya 26 tahun lagi. Gitu. Sekarang tahun ini, 2 tahun ini, tahun-tahun sebelumnya kan, kalau orang Sumut daftar kemungkinan 14-16 tahun. Tapi sekarang sudah dibuat skalanya nasional. Jadi kalau kita daftar urutnya nasional, nggak lagi Sumut. Jadi insya Allah berangkatnya 2026 berarti 2052 insya Allah. Nah, sabar tunggunya ya. Tapi nggak perlu kecil hati ya. Insya Allah untuk meraih nilai besar seperti yang ada dalam ibadah haji, umroh dan semua yang berkenaan di tanah suci ya, insya Allah nilai-nilai besar itu bisa kita raih saat ini di sini bersama bulan-bulan mulia ini, bulan Dzulqa'dah, bulan yang juga seperti Ramadan dilipat gandakan amal ibadah kita. Begitu kata ulama. Dzulqa'dah sebagaimana kita maklum, bulan haramnya 4, bulan istimewa, di antara bentuk keistimewaannya dilipat gandakan nilai amal kebaikan. Nah, bahkan saat berakhirnya Dzulqa'dah ini kita dihantarkan kepada bulan dengan hari-hari malam yang lebih istimewa lagi, yang disebut dengan 10 hari dan malam pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga nilai yang kita raih bersama hari malam bulan Dzulhijjah tersebut
Jadi jangan kecil hati. Masih banyak kesempatan Allah berikan kepada kita. Di sini bukan di tanah suci, untuk meraih nilai yang bahkan lebih besar dari yang orang haji bisa dapatkan. Oke, begitu. Nabi bersabda tentang kehadiran bulan Dzulhijjah bersama 10 hari dan malam pertama dengan nilai yang sangat luar biasa dan bisa, menurut saya, mengungguli bahkan ibadah haji. Bisa jadi. Nabi bersabda, bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada bersabda tentang hari-hari tersebut, 10 hari dan malam pertama bulan Dzulhijjah. Tunggu ya kehadirannya. Kapan itu? Kalau ditengok kalender, kemungkinan tanggal 18 Mei itu tanggal pertama bulan Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah. Kalau betul penanggalannya, karena saya lihat di kalender mana-mana tanggal 27 Mei hari raya Rabu jatuhnya. Berarti tanggal 18 Mei tanggal pertama bulan Dzulhijjah. Kalau betul, karena betul tidaknya kita tetap biasa berpedoman kepada putusan pemerintah. Tunggulah keputusan pemerintah. Tunggu ketetapan dari pemerintah. Karena pemerintah memberikan 3 panduan penetapan awal bulan dalam setahun untuk kita rakyat masyarakat muslim di Indonesia ini. Masuk bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, dan masuk bulan Dzulhijjah. Di 3 bulan ini kita diberikan panduan oleh pemerintah resmi ketetapannya. Untuk 9 bulan lainnya cari masing-masing di kalender. 3 bulan ini aja. Kok cuma 3 bulan? Mungkin angkarnya sedikit. Jadi 3 bulan aja. Nah, kenapa 3 bulan? Karena ada kepentingan agama, ada perintah agama, ada kewajiban agama, di mana rakyat harus berpedoman kepada pemerintah. Kita masyarakat awam tak tahu macam mana penetapan awal bulan. Pemerintah bertanggung jawab memberikan kepastian itu untuk masyarakat. Itu kenapa mereka bermusyawarah ya untuk memberikan panduan itu kepada kita dan kita ikuti ya sebagai panduan penetapan awal bulan Hijriah kita. Jadi tunggu saja. Kalau kalender tanggal 18 Mei hari Senin. Nah, di mana di antara hadis Nabi yang menyinggung, yang menyebutkan, menerangkan tentang keutamaan yang luar biasa ya bersama hadirnya bulan Dzulhijjah dengan 10 hari dan malam pertamanya tanggal 1 sampai tanggal 10. Kita Rasul bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr. Faqalu ya Rasulullah wala jihad fi sabilillah, qala wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai', kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bagi Rasul bersabda yang artinya tidak ada hari-hari di mana nilai amal solehnya sangat Allah cintai dan senangi dibanding lainnya seperti amal soleh pada 10 Dzulhijjah pertama. Saya ulangi, tidak ada hari-hari di mana nilai amal solehnya begitu sangat Allah cintai dan senangi melebihi apapun seperti amal soleh pada 10 Dzulhijjah pertama. Sahabat penasaran ingin tahu seberapa besar cinta Allah dan senangnya terhadap amal soleh di 10 Dzulhijjah pertama tersebut. Lalu mereka bertanya kepada Nabi dengan membandingkan nilai amal-amal itu bersama amalan jihad fisabilillah. Jihad.
Qalu ya Rasulullah, duhai baginda Rasul, bagaimana jika dibandingkan nilai amal soleh yang tadi baginda sampaikan, Allah sangat mencintainya melebihi apapun. Jika dibandingkan nilai amal itu dengan nilai amal jihad fisabilillah, sepertinya nih, mohon maaf sebelumnya, rasanya kita semua yang mengaji di masjid ini belum pernah jihad kita fisabilillah. Pernah ya? Pernah angkat senjata lawan orang kafir, angkat senjata macam di Gaza, Lebanon, Iran sekarang ini yang sedang berjihad, dan kita doakan semuanya. Oh tapi Syiah katanya Iran, gak apa-apa, yang penting orang Islam. Syiah pun Islam, Syiah Imamiyah Isna Asyariyah yang dianut mayoritas warga Iran masih dipandang Islam. Oke, begitu penilaian ulama. Bukti mereka Islam, mereka masih terima masuk ke tanah suci untuk berhaji, bahkan disambut oleh pemerintah Saudi Arabia. Yaitu didukung, support mereka berjihad, berjuang atas nama agama, negerinya dijajah. Udah, kita patut di belakang tiga negara ini: Palestina, negara Palestina sekarang, karena Israel lagi, negara Palestina, negara Lebanon, dan negara Iran. Wajib kita di belakangnya memberikan support dukungan, walau sekedar dalam bentuk doa. Kenapa? Saudara seiman kita, saudara muslim kita sedang berjihad yang kita tak pernah alami dalam hidup kita. Pernah kira-kira angkat senjata? Saya terus terang, jangankan angkat senjata, nengok senjata langsung pun kan. Di TV sering saya tengok waktu nonton film, tapi nengok langsung tak pernah saya senjata. Jadi buru-buru orang macam saya berjihad dengan senjata, megang senjata pun tak pandai, megang parang pun tak pandai. Mau macam mana pula berjihad lagi? Ini kesempatan dapat pahala yang bisa mengungguli jihad. Kalau lagi jihad, melampaui jihad pahalanya. Bayangkan ini. Bisa-bisa dengan nilai pahala yang Nabi bilang, bukan saya, Nabi yang bilang. Sahabat bertanya, duhai Rasul, bagaimana jika dibandingkan nilai amal soleh yang di 10 Dzulhijjah pertama? Baginda sampaikan bahwa Allah sangat mencintainya dari apapun, melebihi apapun. Jika dibandingkan dengan nilai amalan jihad fisabilillah, Rasul menjawab, tidak sekalipun dengan jihad. Kalah jihad. Jadi kalau jihad saja kalah, menurut saya, ini pertimbangan saya, apalagi haji. Cuman kira-kira haji apa yang dipertaruhkan? Betul, haji rukun Islam, kewajiban, fardu ain, jihad fardu kifayah, bisa juga fardu ain. Ketika kita sudah langsung diserang seperti itu, nafirul am istilah ulama fikih. Jadi fardu ain jihad itu ditinjau dari apa yang kita korbankan untuk dua amalan ini, jihad dan haji. Apa kita korbankan untuk haji? Saya rasa sekarang ini cuma dua lah, harta, waktu, ya itu lah. Kalau zaman nenek-nenek dulu, nyawa juga dikorbankan tuh untuk haji. Karena naik kapal laut, tingginya 2 bulan, pulang 2 bulan, ya kan? Karam pulang atau tengah jalan, ya kan? Kapal tuh macam lah pulang kan, kapal sederhana, perjalanan ribuan kilometer, ya kan Pak? Nah, nyawa dipertaruhkan zaman itu kalau pengen haji. Maka yang haji dibuat wasiat langsung. Kalau haji tak balik lagi, inilah wasiatku, begitu. Nyawa dipakai, itu zaman dulu. Kalau sekarang bikin haji, ya kan, nyantai-nyantai. Saking nyantainya sampai di Mekah shopping dia, bukan ibadah. Belanja dia banyak. Nah, dia untuk
kita lihat pengorbanan yang dibuat untuk haji itu harta dan waktu. Tapi pengorbanan untuk ibadah jihad apa kira-kira yang dipersembahkan ke Tuhan? Nyawa, hidup dan mati. Itu dipersembahkan untuk ibadah jihad. Nah, mana lebih tinggi? Nilai perjuangannya. Betul memang haji itu rukun Islam, fardu ain. Tapi bentuk apa yang dikorbankan dan dipersembahkan ke Tuhan, mana bandingan? Persembahan harta atau persembahan jiwa, raga dengan hidup matinya, mana lebih tinggi kira-kira? Jalan. Nah, kemudian Nabi bersabda, amalan apa saja, amal soleh apa saja di 10 Dzulhijjah pertama dapat mengungguli nilai jihad fisabilillah. Termasuk juga haji mungkin di dalamnya. Jadi tak usah kecil hati yang tadi saya sampaikan di awal. Kalau rasa-rasanya jauh bisa dijangkau ibadah haji tadi, ya bayangkanlah yang daftar 2026 sekarang ini 2052, bukan di Google, cek di internet. Kapan berangkat yang daftar 2026? 2052 kemungkinan. Itu yang daftar 2026. Kalau masih mau nyimpan lagi, daftar lagi gimana kira-kira? Mau disimpan 25 juta untuk bisa daftar. Kumpul. Alhamdulillah 2035 itu kumpul, baru daftar. Tambahkan lagi 7 tahun ke depan. Kalau gitu agaknya itu kloter istimewa ini. Berangkatnya dari alam bangsa, satu kloter. Udah peninggalan semua yang daftar. Peninggalan yang daftar baru berangkat, keluar nomornya. Udah tak usah kecil hati. Kan haji pun diwajibkan agama oleh Allah kepada kita bagi siapa? Bagi yang mampu. Ya kan? Kan begitu. Untuk yang mampunya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang mampu mengadakan perjalanan ke tanah suci dengan semua bekal-bekalnya, persiapan-persiapannya, ya kan? Materi hartanya. Cuma mau berangkat 25 juta baru daftar. Nunggunya 25 tahun. Lebih panjang lagi nunggunya daripada mengasihkan duitnya. Duitnya 25, nunggunya 26. Jangan lupa. Duitnya 25, nunggunya 26. 25 belum selesai, baru separuh jalan itu timpul. Mau berangkat, bisa cepat. Bisa Bapak Ibu bisa ada lebih cepat, 5 tahun nunggunya, tapi 200 juta pada plus. Atau yang langsung berangkat bisa, tahun depan berangkat, berapa gopek? Buroda namanya. Kalau gopek, atau sekampung kita berangkat ya kan, 10 orang berangkat. Begitulah kondisi haji. Jadi semana berserahkan ke Allah saja, tak usah kecil hati. Kenapa? Bersama kita kapan saja, wabil khusus di bulan yang mulia ini ada nilai di sekitar lain mengungguli haji dan jihad fisabilillah. Kalau kita bijak menggunakannya, baik memanfaatinya. Apa itu? 10 Dzulhijjah pertama. Jadi tunggu kehadirannya, nanti kedatangannya. Ya, siang malamnya luar biasa di sisi Allah Ta'ala. Yang tadi kita bacakan hadis Nabi. Ya, jadi kita pasang niat dan azam sekarang. Pasang apa niat kita, apa azam kita untuk menyambut dan nantinya akan memenuhi hari-hari istimewa itu dengan amal soleh yang sangat Allah cintai berlebih apapun adanya. Begitu besar dan agungnya hari-hari itu, datangnya Dzulhijjah bersama hari-hari itu, ya sudah sunnah kata ulama untuk kita menggemakan takbiran.
Masuk tanggal 1 di takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Tapi Ustaz, itu takbirannya nanti, yaitu malam raya biasanya. Kok takbiran pula tanggal 1 Dzulhijjah? Takbiran yang saya contohkan tadi, yang saya sampaikan tadi, itu namanya takbir mursal, takbir mutlak, lantunan takbir yang digemarkan 24 jam, yang bukan dilantunkan seiring selesai sholat, bukan itu. Adapun takbiran yang kita lantunkan setiap kali selesai sholat itu nanti tanggal 9 Dzulhijjah. Ini tanggal 1, hari Ahad malam Senin, Ahad depan, bukan Ahad ini. Ini Ahad depan nih. Tanggal berapa nih? Tanggal 10, 11, 9, 10, ini tanggal 10 kan? Tanggal 17, tanggal tanggal 18. Nah ini. Ya, Ahad depan. Ahad depan. Ngomong saya Ahad depan. Ahad depan maghrib macam begini takbiran. Tapi jangan habis sholat. Selesai semuanya. Selesai sholat macam inilah tadi maghrib ke isya takbiran. Nah, nanti pulang ke rumah takbiran. Macam mana takbiran? Mau sendiri-sendiri, mau bersama-sama, mau di masjid, mau di rumah, mau di jalan, sedang beraktivitas, sedang beramal apa? Namanya takbir mursal, takbiran. Nah, sudah dianjurkan insya Allah kalau pas penanggalannya, tetapi tetap tunggu resmi dari pemerintah. Takbiran, sambut malam pertama bulan Dzulhijjah dengan takbiran. Tapi bukan takbiran habis sholat. Yang habis sholat takbirannya nanti tanggal 9 Dzulhijjah, hari Selasa, tanggal 26 Mei. Nah itu nanti takbirannya hari Selasa. Habis sholat subuh takbirannya. Dan terus bertakbir kapan saja selesai sholat. Dan gak mesti sholat 5 waktu. Sholat sunnah pun kita juga takbiran. Perhatikan tanggalnya. Tanggal 26 Mei ini kita angkat betul kalender kita sesuai dengan pemerintah putusannya. 26 Mei subuh sampai tanggal 30 sampai tanggal 30 maghrib di antara 26 Mei sampai 26 Mei subuh. Nah, camkan baik-baik. Mulai 26 Mei setelah subuh, 26 Mei setelah sholat subuh sampai tibanya waktu maghrib tanggal 30 Mei 5 hari 4 malam. Nah, apapun sholat yang kita kerjakan di antara tanggal 26 Mei habis subuh sampai maghrib 30 Mei hari Ahad. Nah, hari Ahad. Hari Sabtu, malam Minggu, malam Ahad. Ada di antara itu sampai malam Ahad. 30 Mei Sabtu malam Ahad. Nah, apapun sholat yang kita kerjakan, baik sholat 5 waktu yang Allah wajibkan, atau sholat sunat lain-lainnya, mau duha, mau tahajud, tahiyatul masjid, sunat wudu, istikharah, nah sukatilah taubat sukati. Apapun sholatnya dari tanggal 26 Mei hari Selasa habis subuh sampai 30 Mei Sabtu maghrib tiba, maka lantunkan takbir selesai salam dari sholat. Tundakan dan tangguhkan semua bentuk bacaan zikir dan doa habis sholat. Takbir dulu. Ini yang dimaksud dengan takbir muqayyad, pasangan dari keterangan yang tadi takbir mursal. Takbir mursal sudah dianjurkan sejak malam pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan betapa agungnya bulan Dzulhijjah dengan 10 hari yang tadi kita singgung, bersama juga dengan hari rayanya Idul Adha. Ya, takbirnya menggema sekian banyak hari. Yang mengiringi sholatnya tadi 5 hari 4 malam. Sementara yang mursalnya 13 hari 13 malam takbirannya. Nah, inilah agungnya
bulan Dzulhijjah. Jadi insya Allah semua amal ibadah kita luar biasa bersama Dzulhijjah ini. Bandingkan lantunan takbir tadi yang sampai 5 hari 4 malam untuk takbir muqayyad habis sholat, 13 hari 13 malam untuk yang pusatnya. Bandingkan lantunan takbir itu menggema berhari-hari dengan takbiran Idul Fitri. Berapa lama takbir Idul Fitri? Berapa lama? Nah, berapa lama takbiran Idul Fitri? 1 hari itu nggak sampai, setengah hari, maksudnya 12 jam lebih kurang, cuma 12 jam lebih kurang. Kapan itu? Maghrib, ya kan? Tenggelam matahari, terakhir kita buka puasa, ya kan? Itu kan? Ya kan? Takbiran kita kan? Ya kan? Sampai kapan takbirannya? Sampai besok pagi imam kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, selesai takbirannya, lanjutkan tahun depan. Itulah takbirannya, singkat sekali, nggak sampai 24 jam. Nah, cuma 12 jam saja lebih kurang. Bandingkan tadi takbiran bersama bulan Dzulhijjah dengan Idul Adha-nya 24 jam kali 13 kali. Ya, 13 malam takbir mursal. Jadi ini tentunya indikasi yang kuat sekali, ya, bahkan dasar dalil yang kuat sekali bahwasanya semua amal ibadah dan kebaikan di bulan Dzulhijjah dengan hari-hari tadi itu luar biasa. Patut Nabi bersabda, semua nilai itu melebihi, mengungguli nilai jihad fisabilillah, kalah jihad. Ya. Jadi kita manfaati, ya, kehadirannya, jangan sampai terlewatkan. Apa yang kita bisa buat kesukaan apa saja amal. Nah, cuma biasanya ulama-ulama kita anjurkannya 2 saja ya kalau amalan. Untuk siang harinya puasa, untuk malam harinya bangun malam, ya mulai, itu amalan. Itu amalan, dasar amal itu aja. Puasa untuk amalan di siang hari, ya kan? Ketika saat matahari bersama kita, ibadahnya puasa. Matahari hilang, ibadahnya ya mulai. 2 itu aja. Jadi macam mana? Isilah hari-hari itu dan malam-malamnya dengan puasa dan qiyamul lail. Itulah cara terbaik mengisi hari-hari. Jadi macam mana? Semua dipaksakan kalau sanggup. Kalau nggak sanggup 1 hari, ya kan? Kalau cuma sanggup 1 hari, itu pun kan bagus deh. Pilih tanggal 9, tanggal 9 Dzulhijjah, puasa Arafah. Kalau ingin lebih 1 hari, 2 hari, pilih tanggal sebelumnya, 8 Dzulhijjah. Sunnah mendampingi 9 Dzulhijjah. Kalau bisa lebih dari 2 hari, pilih Senin Kamisnya di tanggal-tanggal itu. Nah, kalau mau afdol sempurnanya 9 hari dipuasakan non-stop, tanggal 1 sampai tanggal 9. Begitu juga dengan malamnya. Jangan absen 1 malam pun tanpa qiyamul lail. Setidaknya witir 3 rakaat. Itu aja. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan amalan-amalan itu kita termasuk, ya, yang memuliakan hadirnya bulan Dzulhijjah dengan hari malam yang istimewa. Dan dengan itu meraih nilai yang Allah sangat cintai, melebihi kita angkat senjata mempertaruhkan nyawa untuk Allah dan agamanya. Mudah-mudahan, ya kan? Kesempatan lah bagi kita yang pernah jihad tadi. Ya, di satu sisi ya memang kita bersyukur lah pula. Dan jihad itu kan perang lawan kafir. Artinya apa? Kalau kita nggak pernah lakukan, negeri kita aman damai. Nggak pernah, artinya menghadapi konflik sampai perang seperti itu. Tapi di sisi yang lain, kita nggak pernah merasakan bagaimana nilai jihad itu kan begitu. Yang dialami Rasulullah kita di Gaza, di Libanon, di Irak saat ini, ya kita nggak pernah mengalaminya, ya kan? Nah, plus minus
Tapi minusnya ya sama sekali nggak pernah jihad pula. Nabi itu kerjaan Nabi tiap-tiap hari bahasanya. Itu juga sahabat-sahabat kan begitu. Nah, jadi ini kesempatan ya. Jadi mari kita penuhi hari-hari istimewa itu dengan amalan tadi, puasa, qiyamul lail, dan lalu 24 jamnya kita isi dengan lantunan zikir dan tilawatul Quran. Nah, itu. Begitu. Karena amal cuma itu aja. Amalan kepada Allah, langsung amalan ya, takluk minallah, hubungan vertikal hamba kepada Allah, 4 itu ada intinya. Sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, baca Quran. Termasuk zikir yang wiridan, selawat sama Nabi, ya kan? Semua lah. Nah itu, ya. Jadi kita penuhi hari-hari tersebut dengan 4 amalan tadi. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita meraih nilai besar, ya, di hari-hari itu. Ya, amin. Ya Rabbal alamin. Kemudian sebagai penutup, ya, begitu besarnya, ya, 10 hari pertama Dzulhijjah tadi dan malam-malam istimewa, ya, yang tadi sudah kita jelaskan, sampaikan hadis dan keterangan-keterangan dari ulama. Dan ini sekali lagi, ya, membuktikan betapa agungnya ibadah kurban. Kenapa? Karena kurban sebagai penutup dari semua yang istimewa bersama 10 Dzulhijjah pertama. Ya kan? Kenapa? Hari ke-10-nya kita sholat Id dan mempersembahkan kurban kepada hari terakhir 10 istimewa itu ditutup dengan ibadah kurban yang kita persembahkan kepada Allah. Ini menunjukkan betapa luar biasanya, ya, agungnya ibadah kurban. Jadi mudah-mudahan, ya, kita tetap bisa hadir dengan ibadah kurban, memenuhi perintah Allah untuk berkurban, ya, mudah-mudahan. Bagi yang mampu jangan absen, ya. Kita sisihkan sedikit rezeki dari Allah untuk kita absen dari ibadah kurban bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu, ada anjuran ulama, bahkan sahabat Nabi, ya, mempraktekannya. Yang nggak mampu, potong apa saja yang ada, yang bisa disembelih, maksudnya dipotong, disembelih. Ayam sekalipun nggak apa-apa, potonglah, sembelih di hari berkurban kepada Allah. Begitu anjuran ulama. Begitu pentingnya ibadah kurban nih, sampai yang nggak punya, ya, cukup untuk mengadakan seekor kambing, potong ayam pun jadi. Nah, atau ayam pun tak ada, potong burung bapak dipotong. Maksudnya burung disangka. Tak ada kayak burung, tak potong burung tuh, kurban. Ya kan? Penting numpahkan darah, iromatul dam, itu sunnahnya. Ada hadis Nabi, lupa saya, lebih kurang mantapnya. Tidak ada amalan ma'amina benu Adam min amalin afdal wa ahabbu ilallah min iramatil dam. Nah, gitu. Tidak ada amalan ma'amina benu Adam yawman nahri min amalin afdal min iramatil dam. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang anak manusia di hari Idul Adha yang lebih afdal insyaallah seperti dia menumpahkan darah. Itu hadisnya. Bukan di Google. Apakah amalan yang paling mulia di tanggal 10 Dzulhijjah? Nah, klik aja. Klik, buat gitu lagi. Yang punya Android dan ada datanya. Karena kan data kan bisa buka ya. Coba cek nanti, apakah amalan yang paling afdal dan mulia di tanggal 10 Dzulhijjah atau pas Idul Adha? Klik nanti. Keluar hadis tadi. Ma'amila benu Adam min amalin yawman nahri afdalu indallah min iraqatid dam. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang anak manusia di hari nahar, hari Idul Adha, hari nahar, yang lebih mencintai dan afdal seperti menumpahkan darah. Masih menyembelih kurban untuk Allah. Itu kata ulama, kalau kambing tak ada, ayam pun jadi, yang penting tumpahkan darah untuk Allah Ta'ala. Nikmati hidangannya untuk kita keluarkan dan berbagi kepada yang bisa kita bagi. Nah, begitu.
jangan nanti ayam tadi sebut kurban pula, itu kami kurban ayam. Kurban itu minimal kambing, nggak bisa ayam. Nah, itu sekedar partisipasi aja, partisipasi untuk bagaimana arti mempersembahkan kepada Allah untuk dinikmati hidangan darinya, kan begitu. Kenapa kita tumpahkan darah? Iya, karena Tuhan hari ini melarang kita puasa, berdosa kita puasa, jadi mesti makan. Macam mana mau makan ayam hidup-hidup? Mana pula bisa? Berdosa juga adalah haram. Hidup-hidup dimakan pula ayam. Gimana? Matikan dulu, tumpahkan darahnya, sembelih, baru makan. Kenapa? Hari itu diwajibkan kita makan, karena dilarang kita puasa. Mesti makan. Makanlah yang bisa dimakan. Jangan nggak makan, berdosa. Kalau niatnya puasa, kalau nggak makan karena nggak ada apa-apa, lain cerita lah pula. Oke? Nah itu kenapa tadi siapapun yang menyembelih besar kali pahalanya, ya. Nah, jadi tadi kita singgung jangan pernah absen, ya. Insya Allah berkah harta kita karena berkorban ini. Tapi nggak cukup Ustaz, udahlah secukupnya saja. Secukupnya saja, dapat ayam tadi ayam mereka. Tanggung pula Ustaz, cuma 1.400.000 misalkan, 1,5 juta cuma. Kurban sementara kurban 2.400.000 sekarang. Berapa? 23, 24, berapa? 23, rata-rata 23, 24 itulah. Cuma 1,5 juta bisa kurban. Coba cari sendiri. Cari sendiri. Tinggi mana kira-kira agak ke pinggiran kota Medan. Cari sendiri. Insya Allah kalau cuma domba 1 tahun dombanya, udah bobot sekira-kira 8 kilo, 9 kilo, 1,5 juta masih dapat. Nah janganlah kita ikut di masjid, orang tua cari lembu 2-3 lah pukulannya satu orang. Tapi kalau kambing biri-biri usia 1 tahun bobot 9 kilo, 1,5 juta masih dapat, cari sendiri. Oke? Gitu. Ya. Yang penting kalau bisa kurban tetap kurban. Kalau nggak bisa lain cerita. Ayam aja potong. Oke? Insya Allah mudah-mudahan barokah. Ya harta kita barokah, keluarga kita barokah, diri kita barokah, semuanya dengan kurban tadi. Apa arti kurban? Apa arti kurban? Kurban itu bahasa Arab, dijadikan bahasa Indonesia. Kurban, huruf qaf, ba, alif, nun, kurban, kurban. Dari kata qoroba, apa itu qoroba? Innallaha qaribun minal dekat. Kurban itu sesuatu yang kita persembahkan untuk dekat ke Tuhan. Itu artinya. Itu kurban. Dijadikan bahasa Indonesia berkorban. Biasanya seseorang berkorban untuk yang dekat dengan dia, istrinya, anaknya, negerinya, hartanya. Dia akan berkorban untuk yang dekat dengan itu. Itu arti kurban. Dan diambil dari bahasa Indonesia dengan apa namanya indikasi makna yang sama. Nah itu kenapa luar biasa kurban ini, karena kita menyatakan ingin dekat kepada Allah Ta'ala. Siapapun yang ingin dekat dengan Allah, Allah pasti sambut, rangkul dan dekat hambanya. Siapapun, Allah tidak pernah menolak hambanya. Yang ada sebaliknya, Allah tetap menanti kapan kita datang untuk mendekatinya. Jadi kalau kita datang mendekatinya, dia akan rangkul dekat kita dengan kasih sayangnya. Itu nama besar ibadah kurban ini, karena makna kita akan dekat kehadirannya. Jadi jangan absen kalau masih bisa. Gak bisa, ayam mainkan, ya ayam kita, jangan main orang, ayam bawah, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita menuai besar pahala dari Allah Ta'ala. Akhirul kalam kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna
إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا واهدنا صراطا مستقيما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا